Baik, selamat pagi. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2017-2021. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Made Aryade dengan NIM 1917051182 dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Berikut merupakan dosen pembimbing dan penelaah dalam proposal saya ini. Yang pertama yaitu pembimbing utama, Dr. Nyoman Ari Surya Darmawan SEAK MSI, kemudian pembimbing pendamping yakni Logede Kusuma Dewi SEMSI, kemudian penelaah dalam penelitian proposal saya ini yaitu Nyoman Putriase SEMSI. Lanjut saja ke latar belakang penelitian, di mana dalam hal ini pada perkembangan sektor publik di Indonesia saat ini adalah tuntutan dari akuntabilitas dan transparansi dari laporan keuangan. Jika dilihat dari realita yang ada, peringkat transparansi bisa dikatakan kecil diantaranya dalam pengelolaan keuangan. Kemudian dalam hal ini ada juga kasus yang sempat meruak ke publik di tahun 2021, yaitu kasus korupsi dana hibah pemulihan ekonomi nasional di Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng yang merebak ke publik dan 7 tersangka sudah ditahan oleh aparat kepolisian. Hal tersebut memperlihatkan keterus-terangan dan keterbukaan di daerah masih sangat kecil sehingga masyarakat menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi dari laporan keuangan. Kemudian rendahnya mutu dari laporan keuangan ini seringkali menjadi sebuah masalah di Indonesia, di organisasi di Indonesia, yang dimana adanya rendahnya mutu ini kemudian perlu adanya peningkatan pada mutu laporan keuangan pemerintah daerah LKPD, yang dimana laporan ini akan mampu mempermudah penentuan atas kebijakan untuk pemerintah dan mampu memberikan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama 1 tahun anggaran. Kemudian penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus mengikuti standar akuntansi pemerintah yang dimana teratur pada peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005, yang dimana agar pengelolaan keuangan daerah lebih dalam penyajian laporan keuangan agar lebih akuntabel dan lebih berkualitas. Kemudian laporan keuangan yang berkualitas dapat dilihat dari opini Badan Pemeriksaan Keuangan, yang dimana BPK ini akan memberikan opini terkait dengan laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah, yaitu WDP, WDP, TW, dan TMP. Selain dari opini BPK, kualitas laporan keuangan juga dapat dilihat dari standar akuntansi pemerintahan SAP, yang dimana telah disusun sesuai dengan standar atau tidak, yang dimana telah sesuai dengan karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Kemudian fakta yang ada di lapangan terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah sungguh perlu untuk diteliti lagi. Berikut ini saya paparkan jumlah persoalan mengenai kelemahan SPI, ketidakpatuhan perundang-undangan, serta ketidakhidmatan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan selama 5 periode. Di mana 2017 sebanyak 14.997 total permasalahan, 2018 sebanyak 15.773 total permasalahan, 2019 sebanyak 14.965 permasalahan, 2020 sebanyak 13.567 permasalahan, 2021 sebanyak 14.501 permasalahan. Berdasarkan data dari BPK RI tersebut, dapat diketahui bahwa LKPD belum seluruhnya mampu memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dan masih ditemukannya kesalahan-kesalahan yang didapat terkait lemahnya sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, serta ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Kemudian, salah satu pemerintahan daerah yang masih mencapai penilaian WDP atas LKPD yakni pemerintah Kabupaten Buleleng. Selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 2017 sampai 2021, pemerintah Kabupaten Buleleng mampu mempertahankan penilaian WDP dari BPK. Namun, di sisi lain, predikat WDP yang diperoleh masih terdapat temuan dan permasalahan yang masih harus diperhatikan dari hasil laporan pemeriksaan BPK yang direkomendasikan oleh pemerintah daerah untuk segera diperbaiki. Pada tahun 2017 banyak 4 temuan dan permasalahan disampaikan oleh BPK.
2018 sebanyak 4, 2019 sebanyak 7, 2020 sebanyak 6, 2021 sebanyak 6. Melihat hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa predikat atas hasil audit laporan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan BPK tidak mencerminkan bahwa anggaran yang dikelola kementerian sudah efektif dan efisien. Selain itu, predikat WTP juga tidak menjamin pengelolaan keuangan pemerintah bebas korupsi. Permasalahan kelemahan di atas umum dapat terjadi karena belum optimalnya pengawasan, pengendalian yang dilakukan oleh aparat berwenang, belum maksimalnya sumber daya manusia mengerti akuntansi, penerapan standar akuntansi yang belum sesuai, sistem aplikasi pencatatan dalam penyampaian informasi yang dipergunakan pemerintahan belum dimutakhirkan serta masih memuat kekurangan. Dilihat dari fenomena yang terjadi di atas, di mana masih terdapat catatan dan ditemukannya permasalahan karena itu, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan belum optimal dan belum sepenuhnya memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang berkualitas. Identifikasi masalah dan pemadasan masalah. Identifikasi masalah yang pertama yaitu predikat WTP tidak mengidentifikasikan bebas dari adanya kecurangan dalam pelaporan. Yang kedua, masih terdapatnya kontradiksi dan inkonsistenan pada penelitian-penelitian terdahulu. Membuat penelitian ini dengan dasar pendapat organisasi perangkat daerah ini masih menarik untuk dilakukan. Ketidaksamaan hasil antara peneliti-peneliti sebelumnya. Kemudian pemadasan masalah dalam penelitian ini adalah responden penelitian ini adalah pegawai bagian keuangan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Buleleng. Kemudian variabel independen penelitian ini adalah sistem pengendalian internal, standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan variabel dependennya adalah kualitas laporan keuangan. Kemudian perumusan masalah dan tujuan penelitian. Perumusan masalah dalam perumusan ini yaitu apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Buleleng. Apakah standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Buleleng. Kemudian yang ketiga, apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Buleleng. Kemudian tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Buleleng. Untuk mengetahui pengaruh standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Buleleng. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Buleleng. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam proses pengembangan ilmiah dan literatur informasi untuk memperluas pengetahuan terkait dengan organisasi perangkat daerah, serta hasil kajian ini dapat menambah pengetahuan terkait dengan dampak dari sistem pengendalian internal, sistem akuntansi pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian manfaat praktis. Manfaat praktis dapat dibagi menjadi tiga. Bagi akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan informasi dan menjadi referensi bacaan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat berguna bagi instansi di masa yang akan datang dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ada tidaknya pengaruh dari sistem pengendalian internal, sistem akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian landasan teori dalam penelitian ini yaitu kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Sistem pengendalian internal merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Standar akuntansi pemerintah merupakan
prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan sebuah laporan keuangan pemerintah. Kompetensi sumber daya manusia merupakan sebuah kemampuan seseorang dalam suatu organisasi atau suatu sistem untuk melakukan fungsi-fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam proposal ini, yang pertama Andini dan Yusrawati dengan penelitian yang dilakukan pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 4 Lawang, Sumatera Selatan. Yang kedua Pujanira dan Taman, ketiga Dian, yang keempat Wijayanti dan Handayani, yang kelima Mulia, yang keenam Corija dan Hidayah, yang ketujuh Saraswati dan Budi Asih, yang kedelapan Animah, yang kesembilan Hidayat dan kawan-kawan, dan yang ke-10 Gustina. Kerangka pemikiran dalam proposal ini dengan X1 sebagai variabel bebas, yaitu sistem penilaian internal, X2 yaitu standar akuntansi pemerintah, X3 yaitu kompetensi sumber daya manusia, yang dimana Y sebagai variabel terikat, yang dimana dalam kerangka pemikiran ini X1 berpengaruh secara parsial terhadap Y, X2 berpengaruh secara parsial terhadap Y, X3 berpengaruh secara parsial terhadap Y. Hipotesis penelitian. Adapun hipotesis penelitian ini masih dirumuskan, yang dimana H1, sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah. H2, standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah. H3, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan organisasi perangkat daerah. Kemudian metode penelitian ini, yang dimana yang pertama rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang dimana pendekatan kuantitatif asosiatif adalah jenis penelitian yang mendeskripsikan mengenai hubungan dua variabel atau lebih. Lokasi penelitian pada penelitian ini, tempat penelitian yang dituju ialah organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Buleleng. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi atau penatausahaan keuangan di organisasi perangkat daerah yang meliputi dinas, badan, dan kantor di pemerintahan Kabupaten Buleleng. Sebanyak 369 pegawai dari 28 organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Buleleng. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Pegawai yang bekerja sebagai kepala subbagian keuangan dan pegawai staf bagian keuangan. Yang kedua, pegawai staf pada subbagian keuangan yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun. Kemudian jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 112 di setiap dinas, badan, dan kantor, yang dimana dibagi menjadi 4 responden di 28 organisasi perangkat daerah tersebut. Kemudian jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kemudian metode data menggunakan kuesioner, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Kemudian definisi operasional. Definisi operasional kualitas laporan keuangan menurut PP nomor 71 tahun 2010 menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan finansial merupakan ukuran normatif yang harus dibangun atau dibentuk dalam informasi akuntansi. Dengan seperti itu, maka akan memenuhi tujuan yang terdiri dari 4 karakteristik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Definisi operasional sistem pengendalian internal. Berdasarkan PP nomor 6 tahun 2008, menjelaskan SPI merupakan proses di mana untuk memberikan kepastian yang memuaskan atas berhasilnya misi organisasi melalui tindakan yang baik, tepat guna, pengamanan aset negara, keandalan pelaporan finansial, dan kepatuhan pada kaidah atau hukum perundang-undangan. Pimpinan dan semua pegawai melakukan aktivitas dan tindakan secara terus-menerus. Indikator dalam sistem pengendalian internal ini yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kemudian definisi operasional standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Kemudian standar akuntansi pemerintah menurut PP nomor 71 tahun 2010 memuat 12 pernyataan standar akuntansi pemerintahan PSAP, yang dimana menjadikan 12 pernyataan ini sebagai indikator dalam
standar akuntansi pemerintah pada definisi operasional, yang dimana PSAP nomor 1 sampai dengan PSAP nomor 12. Kemudian definisi operasional kompetensi sumber daya manusia merupakan sebuah kemampuan seorang dalam suatu organisasi atau suatu sistem untuk melakukan fungsi-fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut KPA menyatakan bahwa ada 3 komponen utama pembentukan sumber daya manusia, yang diantaranya pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan perilaku. Ketiga komponen tersebut merupakan indikator dari kompetensi sumber daya manusia. Kemudian skala pengukuran variabel. Dalam pengukuran perilaku, pandangan dan tanggapan orang mengenai suatu objek ataupun kejadian, maka yang dipergunakan untuk mengukur yaitu skala Likert. Untuk skala Likert yang digunakan yaitu STS sangat tidak setuju dengan nilai 1, TS tidak setuju dengan nilai 2, N netral dengan nilai 3, S setuju dengan nilai 4, dan SS sangat setuju dengan nilai 5. Metode dan teknik analisis data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada 4 pengujian. Yang pertama uji statistik deskriptif, uji kualitas data. Uji kualitas data dibagi menjadi 2, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai correlate item dengan total correlation pada setiap butir pernyataan dengan nilai R-table product moment. Kemudian uji reliabilitas. Dalam pengujian ini menguji bahwa pertanyaan yang ada pada pengujian apakah sudah reliable atau tidak. Dengan kriteria jika R alpha positif atau lebih besar dari R table maka pernyataan reliable. Jika R alpha negatif atau lebih kecil dari R table maka pernyataan tidak reliable. Kemudian pengujian yang ketiga yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dibagi menjadi 3, yang dimana pertama uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel terikat atau variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Kemudian uji multikolinearitas yang dimana pengujian ini melihat VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terdapat multikolinearitas. Kemudian tolerance lebih besar dari 0,1 maka tidak terdapat multikolinearitas. Kemudian uji heterokedastisitas. Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi kesamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Kemudian pengujian yang keempat yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis dibagi menjadi 3 lagi, yang dimana pertama bersama regresi berganda, uji T, koefisien determinasi. Bersama regresi berganda dirumuskan sebagai berikut. Y sebagai variabel terikat sama dengan konstanta ditambah koefisien regresi 1, X1 tambah koefisien regresi 2, X2 ditambah koefisien regresi 3, X3 ditambah error. Kemudian uji T. Uji T bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikasi dalam penelitian ini yaitu 5% atau 0,05. Kemudian koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependen. Baik, sekian pemaparan materi dari proposal penelitian saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi, saya minta maaf. Dan akhir kata saya tutup dengan sekian dan terima kasih.